Kasih Allah jelas menyatukan kita dalam sebuah ikatan kesetiaan, persahabatan, dan komunitas yang tak terpatahkan dengan orang lain. Pasti juga menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita tahu bahwa Allah mengasihi kita masing-masing? Jawabannya terletak pada salib. Di kayu salib kita melihat bukti kasih Allah kepada kita dan harga yang luar biasa yang Allah rela bayar untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 10 Mei, hari Minggu Pekan Paskah yang ke-6. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun, dan curailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi kamu melihat Aku sebab Aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam Aku, dan Aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus berbicara kepada para murid-Nya tentang ikatan kasih yang tak terpisahkan antara dirinya dan Bapa, dan tentang kasih-Nya kepada para murid-Nya. Di dalam Yesus secara nyata terlihat kepenuhan kasih Allah dan bagaimana kasih Allah itu mengarah kepada keselamatan umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kita bertanya, mengapa kita perlu mengasihi? Jawaban atas pertanyaan ini pasti banyak sekali. Salah satunya, sebab dengan mengasihi kita sungguh-sungguh menjadi manusia seutuhnya
dan benar-benar seperti Allah. Mengasihi adalah jalan yang membawa kita pada tujuan hidup, yaitu bersatu dengan Allah dan menjadi serupa dengannya. Namun penting diingat, bukan manusia, tetapi Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah bukan hanya sumber, tetapi kasih itu sendiri. Dan tandanya nyata, bersatu dengan Allah ketika kita mampu menjadi saluran kasih Allah dengan cara mengasihi sesama kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kasih Allah jelas menyatukan kita dalam sebuah ikatan kesetiaan, persahabatan, dan komunitas yang tak terpatahkan dengan orang lain. Pasti juga menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita tahu bahwa Allah mengasihi kita masing-masing? Jawabannya terletak pada salib. Di kayu salib kita melihat bukti kasih Allah kepada kita dan harga yang luar biasa yang Allah rela bayar untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Yesus menyerahkan nyawanya agar kita dapat memiliki hidup yang berkelimpahan, penuh kasih dan persatuan secara abadi bersama Allah. Melalui salib, Yesus membuka jalan akan sebuah relasi baru antara Allah dengan kita umat manusia. Kita kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, selain itu, kasih adalah wujud nyata kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus adalah hadiah terbaik yang diberikan Yesus kepada para murid-Nya. Ia adalah penolong yang membimbing dan menguatkan kita, serta membawa kita melewati tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Roh Kudus adalah pendorong kita untuk tetap setia dan tekun dalam mengasihi sesama dan membawa sukacita dan penghiburan yang berlimpah bahkan di tengah-tengah ujian dan penderitaan kita. Oleh karena itu, marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita minta Roh Kudus supaya dapat berjalan dalam kasih dan ketaatan kepada Allah kita. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolong diriku memusatkan budi padamu, ku dalami citra-Mu Tuhan, namun tawar daya ingatan. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, kelam diriku memimpi cahaya sinar-Mu, walau kini hatiku sepi, ku percaya Dikau di hati. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, gentar hatiku menghadapi goncangan kalbu
dalam Dikau tumbuh harapan, ketenangan dan kedamaian. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, sesat jalanku, tunjukkanlah arah padaku. Sering daku tumbang di asa, bangkitkanlah niat dan rasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.